dasar satu ya. Oke, tapi saya mengingatkan kembali ya. Jadi di sini bagaimana cara kita untuk menyusun jurnal ya, yang diawali dari jurnal umum ya. Jadi pertama kita ada soal di sini ya. Kalau misalkan kurang terlihat silahkan nanti download masing-masing ya untuk soalnya. Nah, di sini ada soal contohnya yaitu PD Utama Sejahtera milik Tuan Tono beroperasi pada bulan April. Nah, perusahaan tersebut sudah mempunyai aset uang dan ekuitas per 1 April adalah sebagai berikut. Jadi di sini itu adalah merupakan aset dari Tuan Tono ya yang sebagai PD Utama Sejahtera per 1 April. Jadi ini adalah merupakan aset sebelum 1 April ya. Aset sebelum 1 April dia sudah ada aset yang nanti kita akan rekapitulasi pada buku besarnya menjadi yang paling pertama gitu. Kenapa? Karena di sini adalah aset dari bulan sebelumnya gitu. Jadi kalau ada aset dari bulan sebelumnya silahkan dimasukkan jadi yang pertama di buku besar sebelum nanti kita masukkan apa yang ada di jurnal umum gitu ya. Kemudian untuk transaksinya adalah seperti ini ya, dibayar sewa toko. Sebentar, saya coba tampilkan dua ini bisa nggak ya? Oh, sepertinya nggak bisa. Oke. Ya. Dibayar sewa toko untuk 2 tahun sebesar 24 juta ya. Nah, nanti kita jurnal ya. Untuk penjurnalan saya sih tidak terlalu jelaskan karena seharusnya sudah di akuntansi dasar 1 ya. Jadi kalau dikatakan dibayar sewa itu apa, dibeli peralatan itu apa, nah itu seharusnya sih sudah di akuntansi dasar 1 ya. Jadi saya hanya mengulas dan mereview ulang dulu untuk materi awal ini ya. Nah, jadi untuk dibayar sewa toko, kita lihat jurnalnya. Nah, di sini ada prepaid rent dan cash. Ya, bagaimana? Maaf, Pak. Gambarnya kelihatan. Iya, memang di sini kualitasnya kurang bagus ya kalau menggunakan Zoom. Dan ini juga kebetulan PDF. Kalau bisa Gitu. silakan sambil di-download dulu ya. Jadi sambil saya Ya. menjelaskan, silakan di-download untuk PDF-nya supaya bisa lebih jelas ya. Udah nggak kelihatan Ya. Pak, tapi nggak ada. Hitam Nggak ada. Pak, jadi nggak ada itunya. Nggak ada. Iya. Share screen-nya nggak ada ya? Bukan jelas. Iya. Nggak ada. Tapi sudah saya share screen sebetulnya nih. Sebentar. Sebentar ya. Ini sudah saya share screen sih. Coba ya saya ulang lagi. Nah, kalau sekarang udah terlihat belum? Udah Pak. Sudah Pak sekarang ya. Oke. Sudah ya? Oke ya. Ya. Berarti tadi terputus. Oke, ya saya sedikit back lagi dikit ya. Jadi kalau misalkan kita punya data nih seperti ini nih. PD Utama Sejahtera ini adalah milik Tuan Tono beroperasi pada bulan April. Nah, di sini kan sudah ada data sebelum bulan April ya. Berarti nanti kalau kita pada buku besar kita akan masukkan ini sebagai yang pertama gitu. Kalau misalkan ada cash itu berarti kita masukkan dulu 1 April itu 130 juta, merchandise inventory 30 juta dan seterusnya gitu ya. Nah, sebelum nanti kita masukkan yang di jurnal. Sebelumnya mohon maaf saya ingin tanya untuk penjurnalan perusahaan dagang sudah pernah di akuntansi dasar 1? Dengan siapa waktu akuntansi dasar 1? Waktu itu Belum pernah kayaknya. Hah? Akuntansi dasar 1 sudah pernah dapat? Karena sebenarnya harus akuntansi dasar 1 sih. Kalau akuntansi dasar 2 lanjutan ini. Udah dapat mata kuliahnya? Pak, apa? Hah? Belum? Penjurnalan.
Penjurnalan ya, cara menjurnal gitu. Jurnal umum sudah. Sudah pernah dapat akuntansi dasar 1 belum? Siap sudah Pak, sama Pak Haris dulu Nah, ya. Oh iya, pas udah. semester. Oke, kalau sudah berarti memang sudah pernah ya. Jadi saya hanya mengulang sedikit ya. Oke, berarti silakan dibuka lagi nanti bagaimana cara penjurnalan ya, begitu. Nah, ini kan kalau saya hanya sekedar mengulang. Jadi di sini dibayar sewa toko untuk 2 tahun sebesar 24 juta, maka kita di jurnal kita menggunakan prepaid rent. Prepaid rent itu adalah sewa dibayar di muka dengan cash ya. Saya di sini lebih banyak pakai yang bahasa Inggris ya, karena memang bukunya pakai Inggris ya. Kemudian yang kedua, penjurnalan kedua di sini dibeli peralatan FA Matahari seharga 20 juta dengan uang muka sebesar 10 juta, sisanya bulan depan. Berarti di sini yang kita lakukan penjurnalan yaitu peralatan sebesar 20 juta, yang tadi cashnya adalah 10 juta, utang kita adalah 10 juta, account payable ya. Oke. Berikutnya, dibeli separtai barang dagang dari CV Bintang dengan syarat pembayaran. Nah, ini kalau ada syarat pembayaran ya, berarti ketika kita punya syarat pembayaran itu kita tidak melakukan pembayaran secara langsung ya, dibayar kemudian seperti itu. Jadi jurnalnya, akunnya yaitu akun pembelian ya, tadi sebesar 23 juta. Kemudian akun utang dagang ya sebesar 23 juta ya, account payable seperti ini ya. Oke, selanjutnya transaksi berikutnya dibayar biaya angkut atas barang yang dibeli sebesar 500.000 ya. Oke, biaya angkut ini berarti freight in ya. Freight in-nya di debit, cash-nya karena kita mengeluarkan uang berarti kita di kredit ya. Tanggal 7 dibeli perlengkapan secara secara tunai dari toko bulan sebesar 5 juta. Nah, kalau secara tunai berarti kita mengeluarkan dari kas ya. Nah, jadi peralatan dan kita langsung keluarkan dari kas gitu ya. Tanggal 9 dijual separtai barang dagangan secara tunai 5 juta dengan syarat ya. Oke. Nah, kepada toko AA sebesar 20 juta ya. Jadi di sini ada transaksinya. Nah, yang tunainya 5 juta, yang utangnya 20 juta, maka penjualan totalnya adalah sebetulnya 25 juta. Ya, seperti itu. Nah, kalau dijual, ya berarti kita yang menerima. Makanya di sini kas dan utangnya di debit ya. Gitu. Penjualannya yang di kredit gitu ya. Kalau pembelian kita yang cash-nya ya, seperti tadi pembelian itu cash-nya yang di kredit gitu ya. Selanjutnya dijual separtai barang dagang sebesar 22 juta, ini tanggal 12 ya. Nah, bisa Anda lihat di sini adalah piutang ya namanya. Kalau misalkan di penjualan berarti kita menjual belum dibayar berarti menjadi piutang. Piutangnya sebelah debit ya, penjualan sebelah kredit ya. Itu. Terus selanjutnya diterima kembali barang dagang dari toko BB sebesar 2 juta. Nah, dalam hal ini berarti dia meretur ya. Nah, dia meretur ya. Nah, returnya retur apa? Retur penjualan. Berarti otomatis AR kita atau piutang kita pun yang tadinya sejumlah 2 juta itu berkurang 2 juta ya, karena dikembalikan barangnya atau barangnya tidak sesuai dengan kondisi yang dipersyaratkan gitu ya. Terus tanggal 15 dibayar lunas utang kepada CV Bintang. Pembelian tertanggal 5 April setelah dikurangi potongan tunai. Nah, ini berarti pembayaran utang nih. Ya, tanggal 15 ini berarti AP-nya yang di
debit, cashnya yang di kredit. Nah, tapi kita lihat di sini. Coba soalnya. Ya. Coba soalnya kita lihat baik-baik di sini dibayar lunas utang pembelian tanggal 5 April. Nah, setelah dikurangi potongan tunai. Nah, pada tanggal 5 April itu kan ada syarat ya 2/10. Ya, 4/45. Artinya kita pada waktu periode 10 hari setelah pembelian, jika kita membayar 10 hari pada periode pembelian tersebut setelah pembelian ya, maka kita di situ berhak untuk mendapatkan potongan. Potongannya adalah sebesar 2%. Itu maksudnya 2/10. Ya. Nah, misalkan nanti di sini ada N/35 misalnya atau N/45 di sini ya. Nah, paling lambat pembayaran itu adalah harusnya ini N ya, N/45 ya. Jadi 45 hari dari hari pembelian. Itu paling lambat. Jika tidak, atau maksudnya ketika kita lebih lambat membayar dari 45 hari, maka kita akan dikenakan denda ya, atau ada tambahan dendanya, penaltinya gitu ya. Nah, di sini tanggal 15 ini kita 10 hari, jadi kita masih dapat potongan tadi ya. Nah, terus tanggal 18 dijual separtai barang dagang pada toko intan sebesar 15. Nah, ini sini secara tunai ya. Sini secara tunai cash and sales ya 15 ya. Kemudian tanggal 19-nya dibeli tambahan perlengkapan secara kontan sama itu pun berarti cash-nya yang dibawa. Dibayar utang kepada bank berarti AP-nya ya, tapi di sini tidak ada syarat. Jadi kita tetap 20 juta ya, seperti itu. Nah, diterima pelunasan dari toko BB. Nah, ini berarti piutang kita nih dibayar nih ya, tanggal 24. Nah, jadi kita di sini nggak full tanggal 20 berapa ya sebentar. Ya, tanggal 24 atas pembelian tanggal 12. Berarti kita lihat dulu. Tanggal 12-nya yaitu sebesar 22 juta ya. Nah, 22 juta. Kita lihat di sini ya, 22 juta. Nah, berarti di sini kan ada potongan ya, karena memang masa piutangnya belum melebihi 10 hari. Nah, potongannya kita masukkan, jadi nggak full gitu ya. Jadi totalnya adalah 19.600 yang potongan 400 ya. Itu. Terus 26 dibayar gaji karyawan untuk bulan April sebesar 3 juta. Ini saya sedikit ngebut, tapi mungkin nanti saya akan coba masukkan ke YouTube ya untuk bisa diulang. Karena Zoom ini hanya 30 menit ya. Nah, salary expense-nya atau biaya beban gajinya 3 juta, cash-nya 3 juta ya. Selanjutnya tanggal 27 diambil uang oleh pemilik perusahaan untuk keperluan pribadi sebesar 1 juta. Nah, ini adalah tono drawing ya. Drawing di sini artinya sebagai pengambilan pribadi ya, atau prive ya bahasanya ya. Terserah Anda mau pakai prive, mau pakai drawing atau mau pakai apa tuh boleh gitu. Nah, selesailah kita menjurnal di sini kan. Jurnal umum. Langkah selanjutnya dari jurnal umum adalah memasukkan ke buku besar. Betul. Tapi sebelumnya kita ada yang kita sebut sebagai adjusting journal. Apa sih adjusting journal? Adjusting journal ini di sini saya langsung praktek ya, karena saya nggak jelaskan dari awal karena sebetulnya sudah di akuntansi dasar 1 ya. Jurnal penyesuaian itu fungsinya adalah ketika ada transaksi-transaksi yang memang sampai akhir bulan itu belum selesai gitu. Ya, belum terekapitulasi gitu ya. Nah, di dalam perusahaan dagang, ini khusus perusahaan dagang ya. Kalau perusahaan servis atau jasa tidak ya, tidak punya ya. Kita selalu di awal dan di akhir bulan itu kita punya selalu yang disebut dengan stock of name-nya, yaitu kita sebut sebagai merchandise inventory atau di dalam bahasa Indonesia sebagai persediaan barang dagang.
Nah, maka di adjusting jurnal yang pertama itu ya, ketika kita tutup buku ya. Nah, ini semua tanggal 30 April ya, karena ini tutup buku. Jadi untuk transaksi-transaksi yang belum terselesaikan selama 1 bulan tadi kita bisa rekapitulasi di sini. Ya. Nah, di sini berarti yang income summary yang di sini ada 2 ya. Emang namanya itu kalau di bahasa Indonesia income summary ini adalah ikhtisar laba rugi. Oke. Jadi namanya ikhtisar laba rugi. Tapi kalau di bahasa Inggris namanya income summary. Nah, di sini saya memakai yang income summary ya, karena di sini menggunakan bahasa Inggris. Saran saya nanti ketika mengerjakan di latihan samakan saja. Jadi Anda kan bisa lihat di contoh sini ya. Nah, contohnya memang menggunakan ini gitu ya, biar tidak pusing mencari bahasa Indonesianya ya. Karena sebetulnya nanti tujuan akhirnya kita membuat laporan keuangannya nanti dalam bahasa Inggris ya, seperti itu. Nah, kemudian di sini income summary yang pertama ini jangan kita masukkan yang coba kita lihat ya. Coba kita lihat dulu di soal. Nah, apa sih Pak yang kita masukkan ke dalam adjusting journal? Yang kita masukkan ke dalam adjusting journal itu adalah ini, nomor 4, poin 4. Jadi ini adalah transaksi-transaksi yang belum terselesaikan selama di bulan April. Sehingga pada tanggal 30 April kita memasukkan ini sebagai adjusting journal atau jurnal penyesuaian. Begitu. Nah, di sini kan yang pertama kita lihat. Jadi isinya jurnal penyesuaian ada berapa Pak? Ada 5 jurnal. Jurnal persediaan barang dagang, jurnal persediaan perlengkapan. Di sini nanti sewa dibayar di muka, peralatan dan biaya yang belum dibayar. Gitu kan? Nanti coba saya lampirkan ya untuk materi dari awal penjurnalan sampai kepada bagaimana membuat adjusting jurnal. Karena sebetulnya seharusnya sih untuk di akuntansi dasar 2 sebetulnya tinggal praktikum ya. Nah, coba kita lihat di sini. Pertama di sini kan persediaan barang dagang per 30 April. Nah, kalau ini berarti ini adalah persediaan barang akhir kita sebut. Nah, persediaan barang awalnya didapati di mana? Persediaan barang awalnya ada di sini. Merchandise inventory senilai 30 juta. Berarti kita masukkan berapa? 30 juta di sini. Nah, coba. Income summary dan merchandise inventory yang pertama kita masukkan 30 juta dan 30 juta. Kenapa harus ada 2 begini, Pak? Ini memang sudah aturannya begitu, gitu ya. Jadi yang atas itu adalah untuk yang awal, yang bawah ini adalah yang akhir. Ya, awal kita persediaannya adalah 30 juta, sisanya adalah 22.500.000. Sisanya kemana ya? Berarti terjual. Gitu aja ya. Nah, kalau di bahasa Indonesia namanya ikhtisar laba rugi dengan persediaan barang dagang. Nanti dibalik. Kalau yang persediaan barang, kalau yang akhir berarti persediaan barang dagang akhir dulu, baru ikhtisar laba rugi atau income summary-nya. Memang harus begitu ya penjurnalan dan namanya. Jadi diikuti saja kalau namanya di sini hanya mengikuti. Oke. Nah, jadi yang 22.500.000 ini ngelihat dari mana? Ngelihat dari tadi yang ada di sini. Oke, ya. Selesai ya yang A ya. Yang B, persediaan perlengkapan hasil perhitungan per 30 April masih ada 4 juta. Nah, jadi anggapan kita adalah bahwa perlengkapan kita yang masih tersisa masih ada 4 juta yang belum terpakai. Nah, sekarang kita lihat di sini. 3 juta atau 4 juta ya? Sebentar, saya lihat dulu. Ini ada kesalahan soal ya. Harusnya di sini ya 3 juta ya. Nah, 3 juta ya. Di sini ada kesalahan soal. Harusnya di sini 3 juta. Nah, jadi persediaan perlengkapan yang masih ada itu adalah berarti apa? Penjurnalannya yaitu supplies expense. Ya, expense ini adalah beban perlengkapan dengan supplies yang masih tersisa adalah 3 juta. Ya, supplies expense, beban perlengkapan, dan supplies. Dan perlengkapannya 3 juta. Ya, seperti itu. Selanjutnya, ya, sebagai informasi ya. Jadi kalau misalkan ada, ini kan kita yang jurnal penyesuaian ini, rata-rata kita melihat sisa ya.
sisa atau berapa yang masih ada gitu. Nah, kalau yang sifatnya dia menyatakan bahwa yang masih adanya adalah sekian, berarti kita dulukan yang expand-nya. Jadi itu udah satu paket ya. Expand, biayanya, bebannya, dengan perlengkapannya gitu. Nah, seperti yang C juga sama ya. Sewa dibayar di muka. Nah, ini berarti kaitannya adalah sewa. Pada tanggal 2 April sebesar untuk 2 tahun ya. Sewa dibayar di muka pada tanggal 2 April untuk 2 tahun, tutup buku tanggal 30 April. Gitu ya. Jadi tanggal 2 April sewa dibayar di muka udah dibayar. Nah, besarannya berapa? Kita bisa lihat. Nah, ini besarannya adalah sebesar 24 juta. Itu adalah untuk berapa? 2 tahun. Nah, sekarang kita tutup buku tanggal 30 April. Ya. Jadi yang terpakai berapa? Nah, sekarang kita bagi dulu. Cara dapetinnya gitu. Kita bagi dulu. Ya. Rent expense-nya adalah 1 juta. Ya. Kenapa dapatnya dari mana? Kan tadi 24 juta. Nah, 24 juta itu untuk berapa? Untuk 2 tahun. 2 tahun berarti berapa bulan? 24. 24 dibagi 2 tahun. Atau dibagi 24 ya. Jadi 24 juta untuk 24 bulan. Maka per bulannya berapa? 1 juta. Nah, 1 juta kan? Dapat ya. Nah, berarti kita per 30 April ini itu kita 1 juta. Jadi baru terpakai 1 bulan. Gitu. Ya. Nah. Oke, yang itu untuk menghitung yang sewa. Jadi terkadang kita harus melihat itu ya, tapi sebentar saya cek dulu yang tadi B. Ada persediaan perlengkapan per 30 April. Sebentar, perlengkapan tadi ada nggak di atas? 5 juta, yang tersisa 4 juta. Nah, sorry ya, ternyata begini logikanya. Saya tadi kurang memperhatikan nih. Yang B ya, saya balik dulu ke B ya. Persediaan perlengkapan perhitungan 30 April masih ada sebesar 4 juta ya. Tapi di sini harusnya perlengkapan yang ada secara tunai dari toko bulan sebesar 5 juta. Oh, kalau ini memang soalnya harusnya kalau memang di sini 6 juta baru bisa jadi 3 juta ya. Oke, jadi itu yang tadi memang ini harusnya sudah ikut yang ini aja ya. Nah, oke. Kalau yang D, ini peralatan untuk bulan April disusutkan sebesar 1 juta peralatan. Nah, berarti ada beban peralatan di sini ya. Coba kita lihat. Nah, penyusutan peralatan dengan akumulasi. Nah, itu bagaimana Pak ininya? Itu udah pasangannya. Ya. Jadi mungkin saya coba dibuka kembali nanti ya akuntansi dasar 1 ya. Kalau perusahaan dagang seharusnya sudah di sana ya ada. Jadi penyusutan dengan akumulasi penyusutan. Jadi beban penyusutan dengan akumulasi penyusutan. Itu udah pasangannya gitu. Ya. Beban penyusutannya kita 1 juta tadi, akumulasi penyusutannya 1 juta gitu. Ya. Untuk penyusutan ya. Untuk yang E itu adalah tinggal 10 menit lagi ya. Oke. Biaya yang belum dibayar per 30 April untuk listrik dan telepon adalah sebesar 1 juta. Nah, berarti di sini kita masukkan biaya beban telepon dan listrik ya, dan utang ya, utang telepon dan listrik. Begitu. Nah, kalau sudah sampai sini, saya yakin Anda pernah membuat buku besar ya, di akuntansi dasar 1 ya. Nah, tinggal Anda masukkan semuanya ke buku besar. Ya, caranya gimana? Perhatiin dulu nih. Kalau misalkan yang contoh ya, akun kas nih. Nah, ini saya kasih contoh yang akun kas saja dulu ya. 1, karena ke bawahnya sama ya, tinggal Anda ikuti aja ya. Misalkan hati-hati nih pada April 1, Anda lihat dulu yang ini ada nggak di sini.
Nah, di sini ada nggak? Kalau ada di sini, masukin dulu yang awal ini. Jadi jangan masuk ke jurnal umum dulu. Nah, selanjutnya kalau sudah dimasukin yang tadi tanggal 1, baru diikuti nih kas pada tanggal 2 April itu sebelah kredit 24. Berarti kita masukkan ke buku besar ya. Nah, ini 24. Balance-nya gimana, Pak? Kalau yang ini debit dengan kredit berarti jadi berkurang. Kalau nanti debit dengan debit berarti di sini jadi bertambah gitu. Nah, misalkan ini dapatnya informasi ini dari mana? Ya dari jurnal umum ya, dari jurnal umum dan dari jurnal penyesuaian. Jadi kalau misalnya contoh di sini ada akun kas, ya kita masukkan juga di sini gitu. Jadi jangan sampai kelupaan. Ya, yang ada di jurnal umum dan yang ada di jurnal penyesuaian, tadi tanggal-tanggalnya semua kita masukkan di sini. Kita rekap sesuai posisinya. Untuk menentukan balance-nya sebetulnya ada dua metode ya buku besar, tapi kita gunakan yang ini karena kita lebih langsung bisa ngelihat balance-nya. Sehingga balance-nya nanti bisa kita pindahkan langsung ke neraca saldo. Ya. Jadi tadi ya misalkan di sini kas 24 berarti karena di sini posisinya debit ketemu kredit jadi berkurang, berlawanan ya. Nah, kok ditaruhnya di debit, Pak? Karena masih ada sisa. Gitu, karena masih ada sisa. Selanjutnya 106 dia posisinya nih tanggal berapa nih ada di jurnal umum. Nah, tanggal 6. Sebelum tanggal 6 ada tanggal 4 sebesar 10 juta, ada di sebelah kredit juga. Nah, berarti di sini pun sama. Nah, di sini sama. Posisinya masih berkurang ya, jadi dikurangi jadi tinggal 96. Terus begitu kalau misalkan ini nih ada di debit berarti jadi bertambah. Jadi 90.500 tambah 5 juta jadi 95.500. Terus gitu sampai benar-benar dipastikan semua yang ada di jurnal umum atau ada juga di jurnal penyesuaian mungkin masuk semua ke sini ya, ke cash, buku besar kas dipastikan. Jadi jangan sampai ada yang kelewat. Tolong teliti ya. Nah, gitu. Nah, gimana kalau misalnya kayak ini. Ini nih ya. Akumulasi ini kan misalnya akumulasi penyusutan. Penyusutan ya, perlengkapan. Akumulasi penyusutan perlengkapan. Akun itu tidak ada di ini nih. Jadi kita kan sebetulnya tujuannya buku besar mungkin tahu ya. Kita kan membuat semua yang ada. Jadi setiap akun-akun ini kita rinci menjadi kita gabungkan. Jadi yang kas bergabung ke kas. Yang piutang kita gabungin semua dengan piutang. Nah, nanti ada yang misalnya contoh nih. Pinjaman bank, dia nggak ada temennya nih di atas. Ya kita nanti akan sendiri dia buku besarnya gitu. Atau misalnya tadi nih yang di penyesuaian. Akumulasi penyusutan, ini nggak ada temennya. Dia cuma ada tadi di jurnal penyesuaian. Ya udah, berarti kita masukkan saja di sini. Nah, misalnya prepaid trend itu ada ya. Kalau prepaid trend tadi ada di jurnal umum ada dan di penyesuaian ada. Kalau yang ada di jurnal umum, Anda bisa menulis keterangan di sini saldo. Tapi kalau yang ada penyesuaian, Anda tulis di sini penyesuaian. Ininya JU itu jurnal umum, ininya JP ini jurnal penyesuaian. Jadi biar ketahuan lah dari mana asal muasalnya gitu ya. Begitu ya. Teruskan, pastikan Anda teliti, jangan sampai ada yang terlewat. Semua akun masuk di situ. Oke. Setelah itu semua beres, tahapan selanjutnya adalah membuat neraca saldo. Ya. Nah, neraca saldo ini dari mana, Pak? Asalnya dari buku besar, hasil rekapitulasi buku besar. Nih cash posisinya di sebelah debit 81.500. Dari mana, Pak? Nih, cash. Bentar ya. Nah, kita lihat. Cash ini kan buku besar cash nih. Setelah tadi kita rekapitulasi, akumulasikan semuanya, hasil akhirnya adalah 81.560. Berarti di sini pun sama. Kita masukkan di sininya
di neraca saldonya, ini neraca saldo ya namanya ya. Ini adalah 81.560. Akun receivable 20 juta dari mana pas? Posisinya kok di sebelah debit? Ya kita lihat di buku besar yang tadi kita buat. Nah, gitu. Nah, di sini 20 juta kan? Berarti kita pindahkan di sini 20 juta. Jadi hasil-hasil akhir dari setiap buku besar kita pindahkan semua ke neraca saldo. Yang debit-debit, yang kredit-kredit. Nah, nanti hasilnya harus balance. Nah, ini saya belum sampai ke tahap worksheet ya, belum. Baru sampai neraca saldo dulu deh. Gitu. Silahkan, ada pertanyaan sekitar 3 menit lagi waktu kita terkait dengan alurnya. Nah, nanti ketika pengerjaan itu saya sudah berikan ya. Jadi Anda sebetulnya tidak usah repot-repot untuk membuat lagi tabelnya dan sebagainya. Semua sudah saya berikan. Tinggal Anda download ya. Dan nanti yang ngerjainnya di situ ya. Nah, jadi nanti tinggal di-upload balik ya. Nah, ini kalau nggak salah ini ya yang saya sudah yang saya sudah upload ya di e-learning ya. Soalnya oke. Ya, ada satu lagi tuh. Di sini ada yang lembar di sana bukan yang ini ya. Ada satu lagi. Jadi sudah saya sediakan ini tanggalnya, kemudian nanti jurnal penyesuaian. Udah untuk nanti buku besarnya ada ya. Nah, ini yang sebelumnya ini. Nah, nanti tinggal Anda kerjakan saja di sini ya. Ini soalnya ya. Nah, ini sudah saya berikan kolom-kolomnya. Misalkan kalau ada yang belum ada, silakan Anda bisa tambahkan gitu ya. Nah, untuk penomorannya sebetulnya sih harusnya sudah pernah ya dulu penomoran accounting ya. Tapi kalau tidak ada nomornya juga nggak apa-apa ya. Yang penting saya ada ininya dulu ya. Nah, ini adalah buku besarnya. Kemudian ini adalah neraca saldonya. Ya, neraca saldonya. Tapi saya tidak tulis begini. Jadi biar nanti Anda sendiri yang menentukan ya. Nah, yang pasti dimulai dari yang tadi ya. Cash, account receivable ya. Nanti materi awalnya coba saya lampirkan kembali, tapi saya tidak bisa bahas dari awal karena memang sebetulnya kita sudah akuntansi dasar 2 ya. Ini saya hanya mengulang. Gitu ya, ini adalah soalnya. Silakan Anda buat jurnalnya, kemudian penyesuaiannya, dan buku besar setelah neraca saldo. Itu selama 1 minggu ini dulu. Ya, nanti baru minggu depan kita akan lanjutkan sampai tahap worksheet. Oke. Seperti itu ya. Ini waktu kita sudah habis nih. Tinggal 1 menit lagi. Jadi silahkan Anda kerjakan. Kalau ada pertanyaan bisa Anda sampaikan melalui WA atau melalui e-learning. E-learning silahkan Anda berikan pertanyaan juga bisa ya melalui e-learning ya. Kirim message. Seperti itu. Ada pertanyaan lain? Cukup ya. Cukup bisa dimengerti ya. Ya, saya coba. Oke, saya rasa cukup. Terima kasih banyak semuanya atas kesempatan dan waktunya ya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, oke. Silakan kalau mau log out boleh.